Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh syukur. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita selalu Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Doa akan Ibu pimpin dengan nada tilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min adzabin nar. Amin. Anak-anak, apakah kalian semua sudah semangat belajar? Ibu berharap kalian semua selalu semangat belajar ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ihris alama yang fa'uk wala ta'jas." Semangatlah kalian atas apa-apa yang bermanfaat untukmu dan janganlah kalian. Jadi, marilah kita selalu semangat belajar untuk meraih masa depan yang cemerlang. Pada hari ini, kita akan belajar tentang pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa dapat membuat peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat clipping, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menceritakan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan kebiasaan kerjasama dan bergaul dengan lintas suku dan agama. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita telah belajar mengenai jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat Indonesia. Kita juga mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Salah satunya adalah masyarakat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Apakah ada di antara kalian yang pernah ke Gunung Kidul, Yogyakarta? Kalau ibu sudah pernah pergi ke sana, ibu berada di sana selama setahun. Di sana ibu mengajar mengaji. Mayoritas masyarakat Gunung Kidul berprofesi sebagai petani. Mereka sangat mencintai alam dan mencintai kebudayaan. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya tradisi rasulan yang mereka selenggarakan di setiap tahun, yang mana tradisi tersebut ditujukan untuk mensyukuri hasil panen yang mereka peroleh di tahun tersebut. Simaklah video berikut untuk mengetahui tradisi rasulan yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Jalan Desa Banaran, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendadak riuh dengan adanya kirab budaya dalam rangka tradisi bersih desa atau masyarakat setempat menyebut tradisi rasulan. Tradisi yang sudah turun-temurun dilestarikan ini selalu menarik minat masyarakat dari desa setempat maupun desa lain untuk menyaksikan. Dalam tradisi ini ditampilkan berbagai kesenian tradisional Jawa seperti seni reog, jadilan, kirab budaya, hingga arak-arakan sedekah bumi berupa hasil bumi. Warga desa pun nampak sangat antusias mengikuti kirab budaya dengan berpakaian adat Jawa lengkap. Salah satu tokoh masyarakat Desa Banaran, Nashkan Suroto, menyatakan, kirab budaya ini sengaja melibatkan seluruh warga tanpa kecuali termasuk kalangan anak-anak.
Hal tersebut agar generasi muda saat ini dapat mencintai budaya sendiri. Terlebih saat ini pengaruh budaya asing cukup besar yang dapat menggerus budaya Jawa jika tidak dikenalkan sejak dini. Tradisi rasulan atau bersih desa merupakan tradisi yang digelar setahun sekali dengan makna ungkapan syukur warga desa atas keberkahan rezeki dan panen yang melimpah dalam 1 tahun terakhir. Sebagai ungkapan syukur tersebut, setiap keluarga mengeluarkan sedekah berupa aneka jenis makanan dan hasil bumi bagi siapa saja yang hadir dalam tradisi tersebut. Dalam bersih dusun kali ini, seperti biasa, dari masing-masing padukuhan menampilkan reog sebagai bergodok inti untuk memeriahkan rasulan kali ini. Tetapi dari padukuhan Banaran 1 menampilkan ogoh-ogoh yang berupa anoman dan melibatkan penari-penari yang terdiri dari anak-anak SD sampai dengan bapak-bapak yang sudah usia lanjut. Ini diharapkan agar anak-anak SD ini mampu menduplikasi orang-orang tua untuk melanjutkan tradisi ini. Makna dari rasulan ini adalah perwujudan syukur dari masyarakat yang ada di wilayah Banaran atas keberhasilan yang diraih selama setahun ini. Dalam tradisi ini turut digelar kenduri dan doa bersama segenap warga desa serta diakhiri dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Adi TV. Usaha pertanian merupakan usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan atau individu. Ada juga usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Untuk mengetahui macam-macam usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, silakan kalian simak teks yang berjudul Usaha Ekonomi yang dikelola kelompok berikut. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pada pembelajaran 3 telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi berkelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Misalnya, bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. A. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. B. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2. Badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal.
Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. C. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang ketiga, koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Handes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Anak-anak, cukup sekian media pembelajaran yang dapat Ibu buat untuk mempermudah kalian belajar. Untuk mendapatkan materi yang lebih lanjut, silahkan dibaca buku siswa halaman 74 sampai 84. Cukup sekian ya anak-anak. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.